Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita lanjutkan bahasannya tentang isomer. Apa itu isomer? Sekarang kita perhatikan dulu struktur dari butana. Normal butana, di mana atom C-nya 4 hanya ada 10, punya struktur rantainya lurus. Lalu bagaimana dengan isobutana? Ternyata isobutana punya struktur satu cabang metil, yaitu ada di nomor 2, dengan rantai utama 3. Sehingga senyawa ini juga diberi nama 2-metil propana. Padahal isobutana juga punya atom C4 dan H10. Berarti kedua senyawa ini sama-sama punya C4H10, tetapi strukturnya berbeda. Normal butana rantainya lurus, sedangkan isobutana rantainya cabang. Peristiwa ini yang disebut dengan isomer. Nah, ingin tahu tentang isomer lebih jauh? Yuk, kita ikuti pembelajarannya. Nah, sekarang apa pengertian dari isomer? Tadi di depan sudah dibahas bahwa isomer itu punya syarat rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Isomer bisa berada dalam bentuk isomer struktur dan isomer ruang. Untuk materi ini yang kita akan bahas adalah isomer strukturnya, yaitu isomer rangka atau isomer rantai, kemudian isomer posisi dan isomer fungsi. Sedangkan untuk isomer ruangnya nanti yang akan dibahas adalah isomer geometri. Sekarang apa itu isomer rangka atau isomer rantai? Yaitu senyawa dengan rumus molekul sama tapi mempunyai bentuk rantai yang berbeda. Jadi ilustrasi yang di depan tadi tentang normal butana dan isobutana itu termasuk isomer rantai karena mempunyai bentuk rantai yang berbeda. Yaitu pada normal butana rantainya lurus, pada isobutana rantainya bercabang. Nah, isomer rantai nanti bisa terjadi pada alkana, alkena maupun alkuna. Lalu apa isomer posisi? Isomer posisi adalah senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi letak gugus fungsinya yang berbeda. Sedangkan isomer fungsi adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Pada senyawa hidrokarbon tak jenuh, ikatan rangkap dianggap sebagai gugus fungsi, sehingga alkena yang punya ikatan rangkap 2 nanti bisa berisomer fungsi dengan sikloalkana, yaitu alkana dengan rantai tertutup, karena keduanya punya rumus molekul yang sama, CnH2n. Sedangkan alkuna yang ikatan rangkap 3 berisomer fungsi dengan sikloalkena dan alkadiena, yaitu alkena yang punya ikatan rangkap sebanyak 2. Karena keduanya punya rumus yang sama, yaitu CnH2n-2. Yang terakhir, isomer geometri yang disebut dengan isomer cis dan trans adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi dengan geometri gugus yang berbeda. Posisi cis bila gugus yang sama dalam posisi ruang sepihak atau ruang yang sama, dan posisi trans bila gugus yang sama berada dalam ruang atau posisi ruangnya berseberangan atau menyilang. Isomer geometri ini hanya akan terjadi pada alkena. Alkana dan alkuna tidak mengalami isomer geometri. Untuk memahami tentang isomer lebih lanjut, kita perhatikan contoh pada alkana, di mana atom C-nya 4, atom hanya ada 10. Cara membuat isomernya adalah buat dulu dalam rantai lurus. Tulis atom C-nya sebanyak 4, ikatannya semuanya tunggal, baru dilengkapi atom H-nya. Alkana, ujung kiri dan ujung kanan, selalu atom hanya ada 3 sehingga CH3. Kemudian yang di tengah, itu karena tangannya baru dipakai 2, berarti CH2. Sehingga strukturnya menjadi CH3, CH2, CH2, CH3. Kita beri nama butana atau normal butana, karena rantainya lurus.
Kemudian yang kedua, karena alkana hanya bisa mengalami isomer rantai, maka kita pendekkan rantai utamanya yang semula jumlahnya ada 4 menjadi 3. Satunya dikemanain? Satunya berarti sebagai cabang, taruh di C nomor 2. Sehingga strukturnya berubah menjadi CH3, CH, CH3, ada satu cabang CH3 di nomor 2. Maka senyawanya menjadi 2-metil-propana atau isobutana. Nah, isomer yang dibuat dengan cara memendekkan rantai karbonnya itu disebut dengan isomer rantai. Lalu bagaimana dengan rumus yang ketiga? Di sini ada CH3, CH2, CH2, CH3. Untuk rumus yang ketiga ini, kita menghitungnya harus dari bawah, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Karena ketemunya sama, rantai panjangnya ada 4. Berarti kalau kita beri nama, namanya butana. Ternyata senyawa ini sama dengan senyawa yang nomor 1. Berarti senyawa yang nomor 3 tidak lagi kita anggap sebagai isomer karena sudah sama-sama butana. Maka pada alkana hanya ada 2 isomer untuk atom C, 4, dan H10. Sekarang bagaimana dengan alkena? Alkena dengan C yang sama, 4, atom hanya ada 8. Nah, kalau kita perhatikan, cara membuat isomer sama seperti alkana. Buat dulu rantai lurusnya, taruh ikatan rangkap 2-nya di C nomor 1. Maka baru dilengkapi dengan atom H-nya. Karena di ujung kiri nomor 1 ada ikatan rangkap 2, berarti hanya tinggal diisi 2. C yang kedua sudah dipakai 2 di kiri dan 1 di kanan, berarti hanya tinggal 1. C yang ketiga baru dipakai 1 di kiri dan di kanan ada 1, maka tangannya baru 2 yang dipakai, berarti hanya ada 2. C yang keempat baru dipakai 1 di ujung kiri, berarti hanya ada 3. Strukturnya lurus, ikatan rangkap ada di C1, berarti namanya 1 butena. Kemudian yang kedua, buat dengan cara yang sama, hanya saja pindahkan ikatan rangkap di C nomor 1, pindahkan di C nomor 2. Sehingga posisi ikatan rangkapnya yang berpindah. Maka namanya berubah menjadi 2 butena. Nah, isomer yang dibuat dengan cara memindahkan posisi gugus fungsinya atau posisi ikatan rangkapnya, ini disebut dengan isomer posisi. Kemudian yang nomor 3, kita perhatikan. Sekarang rantai lurusnya menjadi 3, yaitu dibuat dengan cara memendekkan, sama seperti alkana tadi. Kita pendekkan rantai panjangnya yang 4 menjadi 3, sehingga ada cabang metil di nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2-metil-propena. Isomer yang dibuat dengan cara yang seperti ini, memendekkan rantainya, maka ini disebut dengan isomer rantai. Jadi 1 butena dengan 2-metil-propena itu isomernya isomer rantai. Atau 2 butena dengan 2-metil-propena. Itu juga mengalami isomer rantai. Sedangkan yang keempat, di sini ada CH2, 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 CH2 yang saling terhubung dengan rantai yang tertutup, maka disebut dengan siklo. Sekarang ikatannya semua tunggal, berarti dia alkana. Karena memang alkena bisa berisomer fungsi dengan sikloalkana. Jadi kalau alkenanya 1 butena, dia bisa berisomer dengan siklobutana. Atom C-nya pasti sama, 4, atom H-nya sama, 8. Sedangkan yang kelima, di sini rumusnya adalah cis 2 butena, maka alkena ini mengalami isomer geometri. Isomer geometri punya posisi 2, yaitu cis dan trans.
Posisi cis didapat bila ada gugus yang sama yang berada dalam satu ruang. Ini digambarkan yang warna merah berada di bawah semuanya, berarti satu ruang. CH3 yang di atas berada dalam ruang yang sama, yang digambarkan dengan warna hijau. Nah, posisi di mana gugus yang sama berada dalam satu ruang disebut dengan cis. 2 butena, karena senyawa ini memang namanya 2 butena. Kita hitung dari atas, 1, 2, ikatan rangkap ada di C nomor 2, 3, 4. Sedangkan trans, posisi trans didapat bila gugus yang sama berada berseberangan atau menyilang. Lihat yang warna merah, yang satu di bawah kiri, sudut kiri, yang satu di kanan, sudut atas. Nah, yang warna hijau dengan demikian. Berarti H dengan H berseberangan, CH3 dengan CH3 berseberangan. Maka posisinya disebut dengan trans 2 butena. Untuk isomer pada alkuna, kita bisa lakukan dengan cara yang sama seperti pada alkena. Sekarang kita perhatikan contohnya untuk atom C yang sama sebanyak 4, atom H-nya ada 6, maka caranya lakukan buat rantai lurus, tulis atom C-nya sebanyak 4, taruh ikatan rangkapnya di C nomor 1. Lengkapi atom H-nya sehingga strukturnya menjadi CH, ikatan rangkap 3C, CH2, CH3. Namanya satu butuna. Langkah yang kedua, sama lakukan caranya seperti pada alkena, buat posisi ikatan rangkapnya berpindah dari C1 ke C2. Maka strukturnya menjadi CH3, C ikatan rangkap 3, C CH3. Sehingga namanya berubah menjadi 2 butuna. Senyawa ini mengalami isomer posisi karena yang kita rubah adalah posisi ikatan rangkapnya. Lalu alkuna juga bisa mengalami isomer fungsi seperti alkena, yaitu mengalami isomer fungsi dengan alkadiena dan siklobutena. Alkadiena berarti harus ada ikatan rangkap 2 sebanyak 2 dalam senyawa itu. Maka yang kita lakukan adalah buat atom C sebanyak 4, letakkan ikatan rangkap 2 di C nomor 1 dan C nomor 2. Kemudian lengkapi atom H-nya sehingga strukturnya menjadi CH2, ikatan rangkap 2C, ikatan rangkap 2, CH, kemudian CH3. Maka namanya 1,2 butadiena. Kemudian yang keempat, lakukan dengan cara yang sama, hanya memindahkan posisi ikatan rangkapnya, yaitu dari C nomor 1 dan C nomor 2, pindahkan ke C nomor 1 dan C nomor 3. Sehingga strukturnya menjadi CH2, ikatan rangkap 2 CH, kemudian CH, ikatan rangkap 2 CH2. Maka senyawanya berubah menjadi 1,3 butadiena. Nah, sudah habis alkadienanya, sekarang kita buat sikloalkenanya. Maka kalau siklo berarti punya rantai yang tertutup, berarti dibuat CH ikatan rangkap 2 CH, CH2, CH2. Jadi satu butuna berisomer fungsi dengan siklobutena. Nah, pada alkuna dengan C4H6 belum mengalami isomer rantai karena di sini rantainya baru ada 4. Di C nomor 2 sudah penuh, tangannya sudah ada 4, jadi tidak mungkin ada cabang. Maka untuk alkuna C5 baru ada isomer rantai. Untuk lebih memahami tentang isomer pada alkana, alkena, dan alkuna, di sini ada 3 buah soal latihan. Silahkan dikerjakan. Selamat berlatih. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian mempelajari tentang isomer. Terima kasih. Assalamualaikum.